Pernahkah kalian masuk ke kantor yang terasa nyaman dan rapi sehingga bikin betah kerja? Atau sebaliknya, merasa sumpek dan bingung cari barang karena semuanya berantakan? Nah, ini semua dipengaruhi oleh layout perkantoran. Layout kantor yang baik tidak hanya soal estetika, tapi juga soal efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas. Mari kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah manajemen perkantoran kali ini, kita akan membahas mengenai layout perkantoran. Tata ruang kantor atau office layout adalah perencanaan bagaimana ruang di dalam kantor digunakan sebaik mungkin agar pekerjaan berjalan lancar. Menurut George R. Terry tahun 2006 menjelaskan bahwa tata ruang kantor menentukan kebutuhan ruang dan penggunaan secara rinci agar pekerjaan bisa dilakukan dengan praktis, efisien, dan biaya yang terjangkau. Jadi kenapa sih kita harus peduli dengan tata ruang kantor? Ada beberapa tujuan utama yang perlu kita tahu. Yang pertama tentunya memastikan kelancaran dan efektivitas aliran kerja di kantor. Kedua, meminimalkan biaya ruang kantor melalui pemanfaatan ruang kantor yang efektif. Ketiga, meningkatkan kepuasan, kenyamanan, dan semangat kerja karyawan. Keempat, memudahkan pengawasan pekerjaan. Kelima, meningkatkan ekstra yang baik dari kantor kepada pelanggan dan pengunjung. Dan terakhir tentunya menjaga fleksibilitas tata ruang kantor untuk beradaptasi dengan perubahan output, layanan pelanggan, dan volume dokumen. Sekarang, kita bahas prinsip-prinsip penting dalam menyusun layout kantor yang efektif. Prinsip ini memastikan ruang kerja digunakan seoptimal mungkin. Pertama, mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada. Kedua, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman. Ketiga, memberikan kesan positif terhadap pelanggan. Keempat, menjalin efisiensi kerja. Kelima, meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Terakhir, mengantisipasi pengembangan organisasi di masa depan. Layout harus fleksibel. Jika ada pertambahan karyawan atau perubahan struktur, kantor harus bisa beradaptasi tanpa perlu renovasi besar. Nah teman-teman, selain prinsip, ada juga asas tata ruang kantor yang menjadi pedoman dalam penyusunan layout. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, asas jarak terpendek. Setiap pegawai dan alat kerja harus ditempatkan agar jarak tempuhnya minimal. Misalnya, printer diletakkan di dekat staf administrasi yang sering menggunakannya. Lalu ada asas rangkaian kerja. Penempatan meja dan divisi harus sesuai dengan urutan kerja. Misalnya, bagian produksi ditempatkan dekat dengan bagian quality control agar lebih efisien. Lalu, ada asas pemanfaatan seluruh ruang. Baik ruang horizontal maupun vertikal harus dimanfaatkan. Rak penyimpanan tinggi bisa digunakan untuk menghemat tempat. Dan yang terakhir ada asas fleksibilitas susunan tempat kerja. Kantor harus mudah diatur ulang. Misalnya, menggunakan meja modular yang bisa dipindah-pindah sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu jenis tata ruang kantor. Yang pertama yaitu tata ruang kantor terbuka. Tata ruang kantor terbuka adalah ruang kerja yang luas dan ditempati oleh beberapa pegawai tanpa adanya penyekat atau pembatas permanen. Kelebihannya, yang pertama ekonomis. Lebih hemat biaya karena tidak perlu banyak sekat atau ruangan terpisah. Kedua, pekerjaan dan pengawasan lebih baik. Pengawas atau atasan dapat lebih mudah mengontrol dan membimbing karyawan. Ketiga, fleksibel. Mudah diatur ulang atau disesuaikan sesuai kebutuhan. Keempat, komunikasi lebih baik. Pegawai dapat lebih mudah berinteraksi dan berkolaborasi. Kelima, sentralisasi. Semua karyawan berada dalam satu ruangan yang sama sehingga koordinasi lebih cepat. Keenam, penggunaan peralatan bersama seperti printer, mesin fotokopi, dan alat lainnya. Ketujuh, pencahayaan dan ventilasi lebih baik. Karena ruangan lebih terbuka, cahaya alami dan udara dapat masuk lebih optimal. Nah, adapun kelemahannya, yang pertama, tidak ada privasi.
karyawan sulit mendapatkan ruang pribadi untuk fokus bekerja. Kedua, tidak rapi dan kurang menarik. Karena banyaknya orang dalam satu ruangan seringkali terlihat berantakan. Ketiga, suasana impersonal. Tidak ada sentuhan personal dalam penataan ruang kerja. Keempat, bising. Suara dari percakapan atau aktivitas karyawan lain bisa mengganggu konsentrasi. Nah, yang kedua, tata ruang kantor berkamar. Tata ruang kantor berkamar adalah ruang kerja yang dipisah atau dibagi dalam beberapa kamar atau bilik kerja dengan penyekat. Kelebihannya, yang pertama, menjaga kerahasiaan pekerjaan, cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan privasi tinggi. Kedua, memungkinkan konsentrasi penuh. Pegawai bisa lebih fokus tanpa gangguan suara dari luar. Ketiga, menciptakan suasana pribadi. Setiap pegawai memiliki ruang kerja masing-masing. Keempat, lingkungan kerja yang nyaman dan higienis. Karena ada sekat, kebersihan dan kenyamanan lebih terjaga. Nah, adapun kelemahannya, yang pertama, pemborosan ruangan. Membutuhkan lebih banyak tempat untuk sekat dan bilik kerja. Yang kedua, kurang fleksibel. Sulit untuk diubah atau disesuaikan dengan perubahan jumlah karyawan. Ketiga, komunikasi tidak lancar. Karena terpisah oleh bilik, interaksi antar pegawai lebih sulit. Yang keempat, pengawasan lebih sulit. Manajer atau pengawas harus lebih aktif dalam memantau pekerjaan karyawannya. Kemudian yang ketiga yaitu tata ruang kantor berpanorama. Tata ruang kantor berpanorama memiliki konsep yang mirip dengan kantor terbuka. Namun perbedaannya adalah setiap meja kerja menghadap ke arah yang berbeda. Sedangkan di kantor terbuka biasanya semua meja menghadap ke arah yang sama. Nah, kelebihannya pertama, meningkatkan produktivitas. Posisi meja yang berbeda dapat mengurangi gangguan visual dari rekan kerja. Kedua, membantu kesehatan karyawan, yaitu mengurangi kelelahan mata akibat menatap langsung rekan kerja dalam waktu lama. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Tata letak yang unik membuat suasana lebih nyaman. Keempat, efisiensi energi. Pencahayaan alami lebih maksimal sehingga lebih hemat listrik. Nah, kelemahannya yaitu yang pertama, potensi gangguan konsentrasi. Posisi meja yang berbeda masih bisa menyebabkan gangguan fokus. Kedua, masalah privasi karena tidak ada sekat yang jelas antara karyawan. Ketiga, ketergantungan pada desain gedung. Tidak semua bangunan cocok untuk konsep ini. Keempat, potensi panas berlebih. Jika terlalu banyak cahaya yang masuk tanpa sistem ventilasi yang baik. Selanjutnya, desain kantor masa depan. Menurut Steelcase tahun 2000, ada dua karakteristik pekerjaan yang akan sangat mempengaruhi layout kantor, yaitu otonomi dan interaksi. Otonomi mengacu pada sejauh mana pegawai bebas memilih waktu dan tempat untuk bekerja. Sementara interaksi berfokus pada seberapa banyak pegawai perlu berkolaborasi dengan rekan kerja. Selain itu, hasil penelitian Tanaka tahun 2002 menunjukkan bahwa pegawai dengan interaksi dan otonomi tinggi cenderung melakukan banyak tugas sekaligus, terutama yang berkaitan dengan komputer dan komunikasi dengan rekan kerja. Kedua, pegawai dengan interaksi rendah tetapi otonomi tinggi membutuhkan ruang kerja yang lebih tenang untuk meningkatkan konsentrasi mereka. Nah, jadi teman-teman, layout kantor bukan hanya sekedar estetika, tapi bagaimana ruang digunakan untuk mendukung produktivitas, efisiensi, dan kenyamanan kerja. Dengan menerapkan prinsip dan asas yang tepat, kita bisa menciptakan kantor yang lebih baik untuk semua. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.